Karena bisnis ini adalah bisnis yang baru, relatif baru ya. Kenapa bisa dikatakan relatif baru? Kalau kita lihat perdagangan, bisnis dagang itu bisnis yang udah sangat tua, bahkan lebih tua daripada uang. Jadi sebelum lahirnya uang, itu dagang udah lahir duluan. Sedangkan bisnis ini tuh lahir baru ya belum ada 100 tahun gitu ya, baru 30, 40 atau 50 tahun lah ya. Jadi banyak orang yang mempunyai ekspektasi yang berbeda atau yang salah. Salah satu ekspektasi yang sering terjadi adalah kalau saya begini nanti upline dapat, nggak rela. Ada seseorang ya yang bonusnya 200 juta, 300 juta ya, datang ke saya waktu itu konsultasi di sana ya, kan saya banyak pengalaman waktu di sana. Dia bilang, upline saya nggak pernah bantu begini. Saya nggak rela. Saya nggak rela kalau keringat saya dinikmati oleh orang yang nggak pantas. Kalau dia bantu nggak apa-apa, dia nggak mau bantu. Nah, kadang kita gini. Sebenarnya yang ngasih rezeki itu upline, downline atau Tuhan? Yang ngasih rezeki itu Tuhan. Kadang upline bilang, saya yang ngasih rezeki karena kiri dan kanannya dia nggak ngapa-ngapain. Kaki kiri dan kanannya saya yang ngejalanin semua, Pak. Ini si A nih ya, nggak ngapa-ngapain. Kirinya saya jalanin, kanannya saya jalanin. Saya tanya, apakah yang ngasih rezeki itu kamu atau Tuhan? Kalau itu kamu yang ngasih rezeki, pasti kamu nggak akan taruh itu adalah si A. Pasti kamu taruh itu adalah nama istrimu. Betul? Kenapa itu nggak nama istrimu? Sedangkan nama istrimu kakinya nggak jalan, yang kiri, yang kanan nggak jalan. Sedangkan dia kok bisa kirinya nggak ada apa-apa yang jalan, kanannya nggak apa-apa yang jalan. Karena Tuhan yang ngasih dia rezeki. Nah, sering saya melihat ya, kok ada orang yang susah dapat rezeki, ada yang mudah dapat rezeki. Yang pertama ini, makanya saya sering dulu pernah ngomong kan, kita jangan suka iri dengan rezeki orang. Karena kalau kita iri dengan rezeki orang, itu sama saja kita mempertanyakan Tuhan. Karena kan Tuhan yang ngasih rezeki, kecuali setan yang ngasih rezeki, kita harus bentuk tim 7, tim independen 7 untuk mengaudit setan itu benar nggak ngasih rezeki. Nah, karena Tuhan yang ngasih rezeki itu udah pasti paling benar. Kan kita jangan menghakimi Tuhan karena kita tidak tahu data yang Tuhan tahu gitu. Kita nggak tahu datanya. Ada orang yang tiba-tiba dapat rezeki gampang karena mungkin dia berbuat baik. Dan sekarang kan hukum tabur tuai, dia sedang menabur di tempat yang lain, di sini dia menuai sehingga kelihatannya gampang. Dan bukan Anda yang ngasih rezeki, Tuhan yang ngasih rezeki. Itu yang paling pertama ya. Dan saya jawab lagi yang ke orang itu ya. Gimana Pak caranya supaya saya nggak rela kalau ada orang yang dapat rezeki dari keringat saya, upline nggak ngapa-ngapain aja dapat. Nah, saya bilang, saya punya caranya, saya punya jawabannya. Gimana caranya? Caranya adalah pindah ke hutan. Kalau mau makan, masak sendiri, nanam sendiri, bahkan jangan masak sendiri, nanam padinya sendiri. Kalau mau baju, kita tanam itu kapas sendiri, kita tenun sendiri, jadiin kapas sendiri. Kenapa? Karena kalau kita makan beli, itu nanti ada orang yang nggak layak tapi dapat keringat kita. Dia bilang, Pak, kalau misalnya orang yang layak, misalnya dia jualan beras, kemudian saya beli berasnya, dia dapat untung, saya rela Pak. Artinya kan dia kerja Pak. Yang saya nggak rela itu adalah orang yang nggak ngapa-ngapain, tetapi dapat keringat saya. Itu saya nggak rela. Saya bilang, dalam hidup ini ada orang-orang seperti itu. Siapa Pak? Itu anaknya yang tukang beras yang kamu beli, dia kan nggak ngapa-ngapain. Dia dapat keringat kamu tuh. Kamu nggak rela kan? Makanya jangan beli beras dia lagi. Jadi gimana? Tanam beras sendiri supaya jangan ada keringatmu yang dimanfaatkan oleh orang yang nggak kerja. Kalau dia sedekah sama orang lain, nah orang lain itu kan nggak kerja apa-apa, dia dapat keringat dan uang itu didapat dari kamu loh, sedekah kamu loh, wah rugi loh ya. Makanya tanam sendiri. Nah kalau kita begitu ya, kita stres. Karena apa-apa kita mau beli baju ini aja ya. Ini dari kapas sampai sekarang di toko itu berapa kali mengalami pengiriman?
Nah, kemudian istrinya sopir truk itu kan dapat duit dari Kak Anda. Anaknya dapat duit, tetangganya dia lebaran, dia ngasih ke tetangga, anak tetangga. Nah, itu duit dari Anda. Nah, stres lah kalau Anda mikirin begitu, betul nggak? Makanya, jalani aja apa adanya. Tuhan yang ngatur. Apa yang dapat rezeki, kayak enggak, kayak itu udah Tuhan yang ngatur. Gitu. Jalanin aja, jangan, dunia itu simple. Udah, kata orang, dunia itu udah stres, jangan dibikin stres lagi lah, hal-hal yang kecil gitu. So, mulai sekarang jalanin aja. Kan nggak ada kan karyawan, nanti saya kerja, bos saya yang dapat duit. Ada menteri yang ngomong, saya kerja kedebukan, presiden yang enak. Nggak ada. Kenapa? Karena dunia di sana udah orang udah maklum lah. Nah, karena MLM itu masih baru, jadi kayak gitu tuh. Itu bisa dimaklumin karena mungkin nggak ngerti ya. Padahal kalau kita pikirin lagi, iya juga ya. Udah relakan aja, itu kan rezeki dari Tuhan. Kayak tadi ya, 2 orang tadi tuh sering banget ya kayak tadi. Kalau upline sih yang jelas ya. Ya upline nggak ngapa-ngapain. Jadi ada orang yang begini. Ada istilah kan begini. Padi semakin berisi semakin merunduk. Ada nggak Pak orang yang tidak layak tapi sukses? Ada, yaitu orang yang menang lotre. Nah, yang saya selalu ceritakan, orang yang menang lotre itu meledak cepat, mati cepat. Nah, ada mungkin upline Anda yang cepat, upline Anda yang cepat, dia kelihatannya jahat kok Pak, segala macam, tapi dapat duit. Mungkin dia lagi menang lotre dan nanti ambruk. Nah, di Jember udah ada kan? Upline yang nggak ngapa-ngapain dapat tiba-tiba sekarang udah ambruk. Nah, itu misteri Tuhan. Padahal kalau dia diam-diam aja dapat duit, ambruk sendiri. Itu misteri Tuhan. Ada yang 2 kakinya tuh gede, yang sebenarnya diam aja jalan, tapi tetap aja ada yang dia berbuat macam-macam yang akhirnya dia kesandung sendiri, ambruk sendiri. So, biarin. Upline kita itu bagaimana? Itu yang terbaik. Ada orang yang berkembang karena dikasih upline yang baik, tetapi ada orang yang dikasih upline yang baik malah nggak ngapa-ngapain. Jadi mesti dikasih upline yang kejam, yang suka memanfaatkan, yang suka ini, jadi dia jalan. So, setiap orang itu berbeda-beda. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat Anda, dan apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Jadi kalau misalnya upline Anda nyebelin, nggak ngapa-ngapain, mungkin dengan itu Anda jalan. Dengan itu Anda sukses. Malah kalau upline Anda yang sering ngebantuin, malah Anda jadi manja, jadi malah nggak kemana-mana. Jadi itulah misteri yang kita tidak tahu, tetapi percaya saja Tuhan itu memberikan kita itu untuk tujuan yang terbaik buat kita. Itu aja. Jadi jangan buat stres, makin stres karena pikiran kita yang aneh-aneh. Ya, jadi relakan aja, fokus.